dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa lagi pada Sabtu ini. Satu minggu sudah kita lalui, kita bersyukur sama Tuhan, dan Tuhan sudah menyertai kita dan memberkati kita. Dan saat ini kita akan memuji, memuliakan Dia, kita mau beribadah kepadanya. Dan jangan lupa bahwa sukacita yang daripada Tuhan, itulah kekuatan kita. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada sore ini, seberapa kami kaum muda Tuhan di GBD Tiberias Bogor, kami berkumpul melalui ibadah online ini. Kami bersukacita Tuhan, karena kasih-Mu kami ada sampai dengan saat ini. Satu minggu sudah kami lalui, dan kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dan Bapa di dalam surga, saat ini sebentar kami mau beribadah kepadamu. Kami Tuhan bersyukur walaupun ibadah melalui online media internet ini Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, kuasa-Mu ada di dalam hidup kami Tuhan, di dalam hati kami Tuhan, dan kuasa-Mu yang membangkitkan kami, yang memberikan sukacita kepada kami, yang memberikan kekuatan kepada kami. Berkati ibadah kami Tuhan pada sore hari ini. Berkati ketika kami memuji memuliakan nama-Mu, berkati ketika kami mendengarkan firman-Mu, biar kami Tuhan dapat mengikuti ibadah ini dengan baik Tuhan, dan nama-Mu dipuji dan permuliakan. Dan kami percaya kami akan mendapatkan berkat melalui ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari memuji nama Tuhan. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Oh, haleluya. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Hey! Amen. Haleluya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, oh haleluya. Oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Oh, oh, sukacita kita datang dari Tuhan. Dunia tidak dapat memberi buat kita, tetapi Tuhan sanggup. Mari bersuka di dalam Tuhan. Amin. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan,
memperkuat roh dan jiwaku Tuhan. Tuhan, kami menantikan-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku
para pemuda dan pemudi yang dikasih dalam Tuhan. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik dan kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya kita berdoa. Segala hormat, pujian dan syukur kami naikkan pada Tuhan karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, sebentar kami tidak merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Tuhan berikan hikmat pada kami, Tuhan berikan kerendahan hati kepada kami, Tuhan berikan sukacita dan ketaatan untuk melakukan dan setelah kami mendengarkan firman-Mu supaya kami boleh mendapatkan kemenangan. Layakkan kami semuanya dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pemuda dikasihi Tuhan, dulu ada lagu yang mengatakan September ceria. Dan itu juga diingat oleh banyak orang bahwa September itu adalah saat dimana sebentar lagi kita akan menyambut Natal dengan segala persiapannya walaupun masih 3 bulan ya. Nah, tema pada saat ini adalah kesukaan dari Tuhan itulah kekuatanku di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sukacita itu bukan masalah bukan perkara makanan, minuman, baju, pakaian, bukan. Tetapi berbicara tentang sikap hati. Gimana ibaratnya? Sikap hati. Ada sebuah kejadian yang ini diamati di mana di Rumah Sakit Advent Bandung ya, dikatakan bahwa 9 dari 10 pasien yang datang ke dokter atau sarana kesehatan, penyebab utama dari penyakit yang dikeluhkannya berhubungan dengan pikiran atau disebut dengan stres. Dikatakan di sana, stres terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara kenyataan yang dihadapi dengan harapan yang diinginkan. Di stres yang berkepanjangan akan merusak fungsi sel. Bagian terkecil dari tubuh adalah sel, kemudian jaringan, kemudian organ, serta mengganggu metabolisme tubuh dan menekan sistem kekebalan tubuh. Itu yang terjadi saat ini. Tidak hanya stres, tetapi sikap negatif lainnya seperti marah, benci, dendam, tidak mau mengampuni, iri hati, pahit, kecewa, sombong, khawatir, ketakutan, cemburu, rendah diri, tidak puas, rasa bersalah akan menghambat tubuh dalam mengatur fungsi keseimbangan fisik, mental, rohani, dan sosial. Ini bersumber dari Rumah Sakit Advent di Bandung. Ya. Nah, situasi pada saat ini yang dihadapi oleh Indonesia, oleh dunia, bahkan kemudian yang dilakukan preventifnya oleh gereja kita adalah minggu besok ini sementara ibadah offline ditiadakan dulu, ditunda. Karena apa? Ada kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi saat ini dan itu banyak menekan pikiran, perasaan dari masyarakat kita. Nah, saat ini yang banyak sekali difikirkan oleh orang adalah adanya PSBB atau PSBM, ya kan, mikro. Kemudian pandemi, dan akibat ini kemudian berita yang terjadi di mana-mana luar biasa. Bahkan kemarin, kalau saya tidak salah, kasus yang terbaru muncul adalah sampai 3.000 lebih kasusnya. Ketika ini kita baca kemudian menjadi sesuatu yang kita pikirkan, konsumsi dari pikiran dan hati kita, maka yang timbul adalah kegalauan, kebingungan, dan ketiadaan sukacita. Gitu ya. Hati, pikiran yang tidak tenang membuat kita susah tidur. Itu kan? Kemudian imunitas terganggu dan masalah yang lebih besar pun terjadi. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa tadi Filipi 4 ayat 4 dikatakan bersukacitalah. Artinya apa? Ini sebuah perintah dari Tuhan. Kalau saudara dan saya mengatakan saya anak-anak Tuhan kok, saya mengasihi Tuhan kok, dengarkan dong perintah Tuhan, lalu lakukan dong yang Tuhan mauin, dan itu akan menjadi sesuatu yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Ya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya wajib mengetahui ini, bahwa sesungguhnya
sukacita atau kebahagiaan atau senang itu harusnya tanpa syarat. Ya. If you want be happy now. Itu kata kata salah seorang motivator ya. Nah, tetapi seringkali orang berpikir begini, aduh, aku tuh akan bahagia banget kalau dia datang. Setelah dia datang, diskusi, kemudian ternyata ada kecocokan, sakit hati yang terjadi. Ada lagi mengatakan, aduh, aku akan bahagia banget kalau gajiku naik. Bener, ketika gaji naik, senang. Tetapi itu hanya berlangsung 1 minggu barangkali. Karena gaji naik 50.000, langsung beli gadget baru. Ya. Kemudian ada lagi mengatakan, aku akan bahagia kalau aku ada di sebuah tempat. Bukan itu, tetapi bahagia tanpa syarat. Mau di rumah sendiri, mau di mall, mau di perjalanan, mau di toilet, kita bisa bahagia. Karena bahagia adalah pilihan hati saudara dan saya untuk mau taat pada perintahnya Tuhan tadi, berbahagialah, bersukacitalah atau tidak. Ya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, sukacita itu kehendak dari Tuhan ada juga di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Saya baca begini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, bukan berarti kita bahagia dulu baru mengucap syukur, tetapi mengucap syukur maka kebahagiaan itu akan terjadi. Gitu. Nah, saudara, saya punya satu contoh kasus. Ya, ada teman saya, papa dan mamanya terkena COVID-19. Diuji rapid test kena, di swab juga kena. Protokol dari PBB, WHO, kemudian Kemenkes, kemudian diturunkan ke DKI mengatakan begini. Kalau pasien itu terjadi gejala 3 hari dan di swab positif, lalu kemudian ada isolasi selama 10 hari, dan selama isolasi ini tidak terjadi gejala, maka dia tidak perlu diswab lagi dan dikatakan sembuh. Itu dari WHO, Kemenkes dan Dinkes. Yang dia pikirkan apa? Tapi nanti kalau mama sama papaku sakit gimana? Saya tanya, sakit gak sekarang? Enggak. Sakitnya kapan? Udah hampir sebulan yang lalu. Jadi sekarang diperlukan apa? Nanti papaku, mamaku sakit, di dalam tubuhnya masih ada virus apa enggak? Saya katakan, gak usah dipikirkan. Siapapun orang sehat atau sakit, dalam tubuhnya ada virus, karena virus ada di mana-mana. Yang penting adalah beliau sudah tidak ada masalah. Kemudian kita melihat bahwa tidak ada terjadi hal yang negatif, sepakat saja dengan aturan yang berlaku. Tetapi akibatnya apa? Sudah sebulan yang lalu, tapi sampai hari ini apa? Masih nggak bisa tidur cuma 3 jam, tidur cuma 2 jam, dan gelisah. Dan saya mengatakan pagi tadi, terserah mau ikutin maunya Tuhan atau mau ikutin pikiran. Bahkan saya mengatakan, seringkali ya, kekhawatiran kita itu sama dengan kesombongan. Ketidakbahagiaan kita, tidak adanya sukacita, itu sama dengan kesombongan. Aduh, aku sedih nih, gak bisa bersukacita. Padahal Tuhan bilang, bersukacitalah. Karena apa? Kalau Tuhan perintah itu, Tuhan punya maksud dalam hidup saudara dan saya. Tapi seringkali kita sombongan, gimana mau bersukacita kalau pikiranku masih begini. Uang pikiranmu, dianggap pikiranmu itu paling hebat. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, bersukacita, tetap berdoa, mengucap syukur adalah kehendak Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Jadi keadaan apa yang saat ini saudara alami? Mari saudara, kita bersukacita di dalam Tuhan. Karena apa? Itu maunya Tuhan. Dan bulan ini, sepanjang bulan September ini saudara, mari tema ini kita jadikan satu hal yang hidup dalam kita. Bersukacita. Ya. Nah, berikutnya, rupanya kalau kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Tadi yang nomor 2 ya saudara, sukacita. Kalau saudara mengatakan bahwa saya sudah dipenuhi
dipenuhi Roh Kudus. Kalau ditanya sama Mbak Tuhan, siapa udah dipenuhi Roh Kudus? Saya udah dipenuhi Roh Kudus. Siapa punya pengalaman dipenuhi Roh Kudus? Saya punya pengalaman dipenuhi Roh Kudus. Tetapi dalam hidup saudara dan saya tidak ada sukacita, patut dipertanyakan tuh. Karena seyogianya ketika Tuhan dengan Roh Kudusnya dalam kita, maka ada sukacita dalam hidup kita. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, sukacita itu kehendak Tuhan. Dan memang saudara, kekhawatiran, kegelisahan atau tidak adanya sukacita tidak akan memperbaiki sesuatu yang kita khawatirkan. Ya, di dalam Alkitab dikatakan juga bahwa siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Nah, kalau saudara dan saya punya masalah, khawatir itu wajar. Aduh, gimana ya kalau begini sebagainya. Besok kalau Tuhan izinkan, mohon bantuan doa juga. Senin saya akan ke Pontianak. Orang kantor bilang, Pak, berani Pak berangkat ke Pontianak? Ya, ada pikiran dalam saya, ada kekhawatiran. Aduh, gimana ya? Tetapi saudara, percaya, apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana. Bersukacita aja lah, gitu ya. Jadi, kalau kekhawatiran kita tidak bisa menambah sehasta saja, kenapa kita mesti khawatir? Tetapi mari kita bersukacita, karena di dalam sukacita itu ada perbaikan. Perbaikan apa? Perbaikan imunitas. Dan itu justru baik buat saudara dan saya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau di tokoh dunia, ada satu contoh yang luar biasa yang saya sering sampaikan pada saudara-saudara. Apa itu? Siapa itu? Muhammad Ali. Pada zaman itu, beliau dikatakan sebagai petinju bermulut besar. Ya. Kenapa? Karena ketika bertinju dia bilang, I am the biggest. Jadi dia ketika tinju itu nari-nari. Gitu. Jadi jab-jabnya yang dilemparkan itu sambil dia bersukacita begitu-begitu, membuat dia merasa bahwa ya memang aku bisa. Nah, musuhnya saudara yang melihat si Pak Muhammad Ali ini dengan gembira-gembira, I am the greatest gitu kan. Bingung dia. Di satu sisi dia berhadapan dengan petinju besar, di satu sisi ketika dipukul pun dia I am the greatest. Ya, ada akibatnya. Pak Muhammad Ali sekarang yang sudah meninggal itu mengalami Parkinson karena terjadi banyak pukulan. Tapi ketika dia melakukan pekerjaannya, ketika dia melakukan aktivitasnya, dia dengan bersukacita karena dia petinju juga. I am the biggest gitu. Sambil kecap-kecap begitu saudara. Jadi seolah-olah dia sambil menari gitu kan. Nah, sesuatu yang dikerjakan dengan sukacita akan mendatangkan hasil yang luar biasa daripada melakukan sesuatu dengan keadaan terpaksa atau kekhawatiran. Saya tidak tahu kekhawatiran atau keterpaksaan apa yang ada dalam hidup saudara dan saya. Beberapa perusahaan sudah memotong gaji. Jadi kalau orang tua Anda masih aktif bekerja, saudara berdoa karena barangkali di kantornya ada pemotongan akibat pandemi. Kalau saudara sudah bekerja, saudara pasti melihat bahwa di mana-mana sedang terjadi keadaan yang tidak mudah. Tidak mudah, kenapa saya tidak mengatakan sulit? Karena cukup banyak perusahaan yang pasti bisa berjalan dengan baik, bahkan bertumbuh. Nah saudara, mari sebagai orang-orang muda, saudara dan saya praktekkan saja apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, karena di dalam sukacita, di dalam kita ketaatan melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada kita, ada sesuatu yang baik dalam kita. Apa itu? Kesegaran jasmani, ya, dan itu akan membuat kita akan mampu mengatasi segala sesuatu. Kenapa? Karena kita bekerja, beraktivitas dengan sukacita, artinya fisik kita bisa mengikuti setiap irama yang di hadapan kita. Tetapi di sisi yang berikutnya adalah saudara dan saya menaati atau melakukan apa yang Tuhan maui, taat pada firman Tuhan. Maka apa? Kembali kita ke Mazmur. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Suka apa? Suka baca, merenungkan, dan melakukan. Jadi mari orang muda, ketika saudara dan saya mengaku sebagai orang muda, berjiwa muda, jangan kedepankan kekhawatiran, tapi kedepankan sukacita. Sukacita di dalam Tuhan. Dengan suatu pengertian bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan penderitaan atau celaka, tetapi Tuhan merencanakan masa depan yang penuh dengan harapan. Dan kalau itu kita sudah ketahui,
itu kita renungkan, kita ingat, ya nggak usah khawatir lah, apapun ya, tetapi serahkan ke dalam tangan Tuhan dan kita terus berusaha, maka semuanya akan menjadi indah. Demikian renungan singkat pada saat ini. Tetap kuat saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau baik. Mungkin ketika kami mendengar, seolah-olah gampang bersukacita dalam keadaan yang tidak nyaman. Tetapi karena ini adalah kehendak dan perintah-Mu buat kami, anak-anak-Mu, ajari kami untuk taat dan setia melakukan apa yang Tuhan maui. Apa itu Tuhan? Bersukacita. Bersukacita karena Tuhan kehendaki. Di kantor, di kampus, di lingkungan sosial banyak masalah Tuhan. Tetapi mari ajari untuk kami tetap mengandalkan Engkau, percaya pada Engkau dengan bersukacita dan berserah pada Engkau. Maka hidup kami ini Tuhan akan menjadi hidup yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan akhiri renungan ibadah kaum muda di dalam satu nama yang berkuasa, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada sore hari ini kami masih boleh menikmati firman-Mu ya Tuhan, masih boleh menikmati ibadah pemuda walaupun harus secara online. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang telah ambil bagian pada sore hari ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada mereka, Kau tambah-tambahkan pengetahuan kepada mereka ya Tuhan, hingga di hari yang akan datang mereka lebih lagi melayani Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan di negeri kami ini ya Tuhan, pemerintahan di Indonesia, dari pusat bahkan pemerintahan setempat, kiranya Tuhan senantiasa melindungi mereka ya Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan Engkau berikan kepada setiap pemerintahan yang ada ya Tuhan, terkhusus buat kota kami tercinta, kota Bogor. Kiranya semua dalam pertolongan Tuhan. Biarlah pemulihan terjadi di kota kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat para tenaga medis, bahkan para pengaman ya Tuhan. Biarlah mereka yang ada di garda terdepan senantiasa dalam pertolongan Tuhan. Engkau yang campur tangan ya Tuhan dalam setiap tugas mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan yang masih positif COVID-19 pada saat ini ya Tuhan, bahkan yang masih ODP, biarlah semua dalam pertolongan-Mu ya Tuhan. Engkau yang memulihkan, Engkau memberikan pertolongan, Engkau jamah mereka semua ya Tuhan. Kami berdoa buat rakyat Indonesia, biarlah Tuhan Engkau pulihkan, biarlah dimenangkan bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesabaran dalam menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Biarlah senantiasa tetap bertahan di dalam iman yang teguh ya Tuhan. Biarlah setiap orang-orang yang sedang mencari nafkah juga Tuhan lindungi, yang ada di rumah walaupun yang harus keluar, biarlah semua dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja-gereja, para hamba Tuhan, para misionaris yang ada di seluruh pelosok Indonesia bahkan di dunia ini. Biarlah mereka dalam memberitakan firman Tuhan semakin kuat, semakin tahan uji ya Tuhan di musim pandemi ini. Setiap kendala yang ada dalam beribadah online, biarlah Tuhan tetap setia, menolong, membukakan jalan keluar ya Tuhan. Biarlah semua kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah sumber pertolongan dalam hidup kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gembala sidang DPD Tiberias Bogor, bahkan semua wakil-wakil gembala, bahkan pengerja ya Tuhan. Biarlah semua dalam pertolongan-Mu, biarlah kuasa Tuhan nyata dalam setiap pekerjaan mereka, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kami semua satu hati untuk tetap kuat dalam pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga kami ya Tuhan, buat orang tua kami, kakak adik kami, dan saudara-saudara kami. Biarlah semua dalam pertolongan-Mu Tuhan. Engkau kuatkan kami agar kami tetap setia dalam
jalan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat orang-orang muda dalam kebangkitan rohani mereka ya Tuhan, yang senantiasa mencari Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu ya Tuhan menguatkan mereka, menolong mereka ya Tuhan, agar tetap taat kepada Tuhan, agar tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Terkhusus buat pemuda AGP Tiberias Bogor, biarlah yang ada saat ini di Bogor maupun ada di luar kota, semua dalam pertolongan Tuhan, perlindungan-Mu yang sempurna ya Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna yang menjadi bagian kami yang saat ini sekolah online walaupun harus bekerja. Biarlah berkat Tuhan berlimpah bagi kami. Kami juga berdoa buat koordinator pemuda, para pengurus, biarlah ada kesatuan hati di dalam Tuhan untuk sama-sama melayani Tuhan dalam setiap apapun yang menjadi bagian kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah setiap doa kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan. Apa kabar nih semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Kiranya ibadah kita pada sore hari ini dapat menjadi berkat dan menjadi kekuatan untuk kita semua ya. Nah, ada beberapa pengumuman nih yang akan disampaikan. Pengumuman yang pertama, teman-teman udah pada tahu belum tema kita pada bulan September ini ialah kesukaan dari Tuhan itu kekuatanku, diambil dari Filipi 4 ayat 4. Untuk itu aku mengajak teman-teman semua untuk sama-sama mempelajari kitab Filipi ya, kitab Filipi 1 hingga Filipi 4. Nah, teman-teman bisa loh membaca satu pasal satu hari, dan jangan lupa ya, kita akan memulai pembacaan ini dari hari Senin tanggal 7 September. Nah, bagi teman-teman yang merasa takut lupa, teman-teman jangan khawatir, kita akan mengingatkan melalui WhatsApp grup dan Instagram story kita ya. Nah, kita juga ada grup meeting loh yang pastinya seru banget, dimana grup meeting ini kita bisa bertutur sapa dengan yang lainnya, sharing bersama, dan tentunya kita dapat belajar firman Tuhan bersama loh. Nah, bagi teman-teman yang rindu untuk bergabung dengan grup meeting, teman-teman bisa langsung DM ke Instagram @tiberiasyouthbless, atau teman-teman juga bisa langsung mengisi biodata dengan link yang tertera di bawah ini ya. Oh iya, teman-teman juga jangan lupa ya untuk bergabung dengan Youth Prayer Conference yang diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30 melalui aplikasi Google Meet. Nah, bagi teman-teman yang rindu untuk didoakan, teman-teman juga bisa langsung mengisi Dropbox di bawah ini ya. Ibadah pemuda kita pada Sabtu 12 September 2020 masih akan tetap dilaksanakan secara online. Teman-teman bisa mengakses link ibadah pada YouTube Tiberias Youth Bless yang akan di-share tepat pada pukul 5 sore. Untuk itu, teman-teman jangan sampai lupa ya. Nah, ada informasi penting lagi nih untuk teman-teman semua. Tiberias Youth Bless masih tetap membuka kesempatan bagi teman-teman yang rindu untuk melayani Tuhan, baik dengan tim pemerhati, tim digital, tim kreatif dan acara, dan juga tim pelayanan mimbar. Untuk itu, yuk teman-teman, kita isi masa muda kita dengan melayani Tuhan, mengasihi sesama, juga mempersembahkan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk informasi selanjutnya, teman-teman bisa cek Instagram kita ya. You the one. Selamat ulang tahun kami ucapkan bagi teman-teman semua yang berulang tahun. Kiranya pertambahan usia ini teman-teman semakin setia, semakin taat, semakin mengasihi Allah, dan tetap melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sekian beberapa pengumuman yang dapat aku sampaikan pada ibadah online sore hari ini. Tetap semangat untuk teman-teman yang bekerja dan berkuliah baik secara online maupun di luar rumah. Stay safe, keep praying, and read the Bible. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara pemuda yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah setelah kita mendengarkan pujian, firman Tuhan, dan beberapa pengumuman. Kita bersatu dalam doa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan pada Tuhan, karena Engkau baik buat kami Tuhan. Dan mari Bapa, ajari kami untuk terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Tuhan,
Pada saat ini kami berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami. Kami juga berdoa buat Om Jefta, Om Yosua bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati hamba-hambamu ini di dalam membimbing setiap umat-umat yang Tuhan percayakan. Demikian juga Tuhan peliharakan kesehatan mereka, sukacita mereka di dalam Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa pada saat ini buat bangsa dan negara Indonesia. Bahkan Pak Jokowi bersama dengan seluruh jajarannya, Tuhan tolong supaya di dalam memimpin negara ini dalam suasana yang belum membaik menjadi baik, karena Tuhan memberikan hikmat dan hati yang takut akan Engkau kepada beliau-beliau. Bahkan juga untuk pemerintah di Bogor di mana kami berada, Pak Bima Arya bersama dengan seluruh jajarannya, Tuhan berikan hikmat, peliharakan kesehatan mereka semuanya. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat setiap anak-anak mudamu dimanapun mereka berada, di rumah orang tua mereka, di tempat mereka bekerja, di tempat mereka kos. Tuhan tolong mereka yang sedang penelitian, yang sedang skripsi, yang sedang mendekati ujian barangkali. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka. Demikian juga Tuhan tolong orang tua kami masing-masing dalam setiap pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka, dalam pelayanan mereka Tuhan. Karena berkat-berkat Tuhan yang Kau berikan melalui orang tua kami, dan kami percaya kalau mereka dalam keadaan sukacita dan diberkati Allah, maka kami semuanya pun akan menjadi orang-orang yang ikut diberkati. Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat Oma dari Matthew yang kami mendengar dalam keadaan sakit. Tuhan tolong, Tuhan jamah dan berikan kesembuhan secara total. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh tim dari pemuda GBD TPDS Bogor dalam menyusun setiap acara, dalam kami bersama-sama mempersiapkan segala sesuatu. Tuhan tolong supaya semuanya semakin hari semakin menjadi indah untuk orang bagi nama-Mu, dan anak-anak muda semakin dibaharui, dikuatkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Dan Tuhan, kami akhiri ibadah kami pada saat ini di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan yang memberikan sukacita, yang memberikan kemenangan, bahkan yang menjanjikan keselamatan yang sempurna buat kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati orang-orang muda.